Shalom, Komsel Pemuda Online tetap diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung bisa menghubungi Saudara Brian di 0856 5258 118. Kami mengundang kaum wanita untuk bergabung dalam KTB Wanita Online. Untuk bergabung silakan menghubungi Ibu Marlin di 0821 4870 7340. Haleluya, haleluya, haleluya saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan. Hari ini hari Minggu, akhir bulan, ya minggu yang terakhir dalam bulan Juni. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Dia, untuk mengagungkan nama Dia. Meskipun kita bisa beribadah di gereja, tapi kita percaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga menyembah Dia, memuliakan nama Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, yang datang dengan segenap umatnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadir
Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan hadir di bait sucinya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, sembahlah Dia, agungkanlah nama-Nya, muliakanlah nama Tuhan. Dialah yang layak disembah, Dialah yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, karena Engkau yang layak disembah. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi hati kami Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu dalam hidup kami. Haleluya, sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Kita percaya mujizat Allah tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Kita percaya mujizat Allah tetap masih ada sampai dengan hari ini. Haleluya. Oh, katakan hadirat, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhilah hati kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita percaya ya Yesus memegang kami, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Beri sorak-sorai, beri tepuk tangan nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terpujilah Engkau, dipujilah Engkau ya Tuhan. Mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Dia. Kita tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita bersorak-sorai Bapak Ibu. Yang ada di rumah juga boleh bertepuk tangan, boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah ku lihat. Iman berikan ku kekuatan,
saudara dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan Dia. Dan tibalah saatnya kita akan mengenal firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bersabdalah Engkau ya Tuhan malam pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Kami yakin Engkau tidak pernah melupakan kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu peduli dalam hidup kami Yesus. Melupakanku, kau
ada di rumah katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti. Sekali lagi katakan, ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya Pendeta Markus Nayawan berdoa agar setiap kita berada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata percaya di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar-benar ada. Yakin bahwa sesuatu itu memang betul-betul nyata. Saudara tahu bahwa kita menyembah Allah yang nyata. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang besar. Di mana kita ada, di situ juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya adalah satu syarat untuk kita menerima perjanjian Tuhan. Percaya adalah syarat utama agar kita bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, dia sudah berada di bawah hukuman. Sungguh sesuatu yang sangat menguntungkan jikalau kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Percaya bisa menghadirkan kuasa Allah. Percaya bisa menghadirkan mujizat. Percaya bisa mengakibatkan keluputan. Percaya bisa mendatangkan kesembuhan. Di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh yang dialami para tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka percaya kepada Tuhan. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-6 dikatakan, maka percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Percayanya Abraham kepada Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan
sebagai kebenaran. Artinya, percaya Abraham kepada Tuhan membuka akses untuk dia menerima perjanjian daripada Allah. Saudaraku, Allah mendatangi Abraham dan berkata, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Engkau akan menjadi orang yang sangat diberkati. Lalu Abraham menyambut dengan dingin. Dia berkata, Tuhan, apa yang engkau akan berikan kepadaku? Sebab aku akan mati dengan tidak punya keturunan. Nanti yang akan mewarisi rumahku adalah hambaku Eliezer orang Damsik itu. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, bukan Eliezer orang Damsik itu yang akan menjadi ahli warismu, tetapi anakmu sendiri yang akan menjadi ahli warismu. Bagi Abraham ini satu pernyataan yang konyol, karena dia tahu bahwa dia sudah lanjut usia. Istrinya pun sudah lanjut usia. Mana mungkin dia mempunyai keturunan. Lalu Allah membawa Abraham keluar. Dan Allah berkata kepada Abraham, Abraham, lihatlah, sebagaimana banyaknya bintang-bintang di langit, begitulah nanti banyaknya keturunanmu. Kemudian pada ayatnya yang ke-6, lalu percayalah Abraham. Maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kalau kita baca Alkitab, saudaraku, bahwa betul apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya tidak akan pernah meleset. Dan betul di masa tuanya Abraham menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Lahirlah Ishak bagi mereka pada masa tuanya. Allah ingin supaya kita percaya. Allah ingin supaya kita membuka hati kita. Allah ingin supaya kita membuka mata kita dan memandang kepada Tuhan. Tuhan menantang Abraham, Abraham, buka matamu, lihat ke langit. Kalau kamu melihat bintang-bintang di langit, begitulah akan banyaknya keturunanmu. Ini pesan yang menarik buat kita. Allah mengajak kita untuk membuka mata, untuk membuka hati. Lihat kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Yang firman Allah mengatakan, bagi orang yang percaya, sungguh tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Pergumulan apa yang saudara alami di luar sana. Masalah-masalah apa yang sedang saudara-saudaraku alami di luar sana. Allah hanya mengajak kita buka mata, buka hati, berani percaya. Maka pertolongan itu akan dinyatakan kepada saudara-saudara. Atau mungkin ada saudara sedang mengalami sakit penyakit, tidak bisa lagi disembuhkan. Saudara, kuasa Tuhan akan berlaku bagi orang yang percaya. Kitab Lukas pasalnya yang ke-8 diceritakan di sana. Seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Alkitab mencatat bahwa tidak seorang pun yang sanggup menyembuhkannya. Perempuan ini telah menghabiskan hartanya untuk mencari kesembuhan. Tetapi kesembuhan tidak kunjung datang. Saudara, perempuan ini membuka hatinya. Dia membangun iman dari dalam hatinya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, membangun hati yang percaya ini penting. Membangun iman itu penting. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita boleh memperoleh iman. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika Abraham mendengar firman Tuhan, lihat ke langit, seperti banyaknya bintang di langit, begitulah nanti banyaknya keturunanmu. Dan kemudian lalu percayalah Abraham.
Allah inginkan agar setiap kita percaya sungguh kepada Tuhan. Seperti yang dipesankan oleh Salomo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan sebulat-bulat hatimu. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Diceritakan di dalam kitab Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka bersalah di hadapan Nebukadnezar. Dianggap bersalah. Karena mereka tidak patuh. Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar memberikan solusi supaya kamu tidak dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala itu. Syaratnya, ketika bunyi-bunyian musik dibunyikan, kamu harus sujud menyembah kepada patung yang kudirikan itu. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jikalau Tuhan mau melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya Dia tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan menyembah patung yang Tuanku itu dirikan. Saudara, kita melihat ketiga pemuda Yahudi ini, bagaimana mereka membangun percaya yang begitu sungguh-sungguh. Dan kita lihat hasilnya. Di tengah ancaman kematian, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhannya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat itu. Haleluya. Api yang dipanaskan 7 kali lipat tidak bisa membakar tubuh mereka. Bahkan luar biasa Alkitab mencatat, tubuh mereka pun tidak berbau asap. Itu kuasa dari seorang yang percaya. Hadirnya kuasa Allah atas orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami di luar sana. Mungkin engkau sedang bergumul dengan sakit penyakitmu. Seperti perempuan pendarahan itu. Nyawanya terancam saudaraku. Tetapi puji Tuhan. Dia membangun percaya dari dalam hatinya yang dalam. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Menjamah jubah saja mengingatkan kepada kita tentang kuasa Yesus yang tidak terbatas itu. Saudara, kuasa Yesus tidak terbatas. Kuasa Yesus tidak terhingga. Kuasa Yesus ada di mana saudara berada saat ini. Jika saudaraku membuka hati buat Yesus, jika saudaraku percaya kepada Yesus, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari pupuk iman percaya kita. Jaga percaya kita. Dengan terus membaca firman Tuhan. Dengan terus berdoa kepada Tuhan. Dengan terus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang terus Dia kerjakan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Satu ketika saudaraku, diceritakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Marta dan Maria datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, Engkau yang Engkau kasihi, iya, Dia yang Engkau kasihi sudah mati. Maksudnya Lazarus sudah mati. Saudaraku yang saya kasihi, mereka berduka. Mereka sedih karena ditinggal pergi oleh Lazarus, saudara mereka.
Mereka bimbang, mereka ragu. Mereka berkata kepada Yesus, Yesus seandainya engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Ketika Yesus bertanya, di mana dia engkau baringkan? Marta berkata, Tuhan, dia sudah busuk. Karena memang dia sudah 4 hari mati. Tapi Yesus berkata, bagi orang yang percaya, tidak ada satupun yang mustahil. Saudaraku, bagi Yesus tidak ada satu perkara yang mustahil. Daging yang sudah membusuk, tubuh yang sudah membusuk. Haleluya. Ketika Yesus bertindak, Lazarus bisa bangkit dari kubur. Haleluya. Ada kebangkitan. Karena memang Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan hari ini. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun tantangan yang sedang engkau alami. Mungkin Tuhan sedang mengajar engkau untuk memperkuat imanmu. Tuhan membawa engkau kepada tempat-tempat yang tidak engkau sukai. Hari ini Allah ingin supaya engkau membangun kembali percayamu kepada Tuhan. Karena dengan engkau percaya, pertolongan Allah menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Suatu ketika Daud diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat dalam perjalanan karirnya. Saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-6, saya bacakan firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah letih, telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ketika kota Siklak dibakar oleh musuh Daud, yaitu orang-orang Amalek. Keluarga mereka ditawan, rumah-rumah mereka ditawan, anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan ditawan, istri mereka semua ditawan, tidak ada yang tersisa. Lalu rakyat yang selama ini setia mengikuti Daud, saat ini kembali menyalahkan Daud. Ketika mereka dalam keadaan hati yang pedih, mereka berniat untuk melontari Daud dengan batu. Dalam keadaan yang terjepit ini, Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bila kita berada di lembah bayang-bayang maut, bila kita berada dalam satu keadaan yang sulit, bila kita berada dalam keadaan yang terjepit, karena masalah ekonomi barangkali, karena masalah sakit penyakit, karena masalah ikatan dunia ini, persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata, apabila saudara mau mendapat jalan keluar, apabila saudara mau mendapat pertolongan, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak, memberikan pertolongan yang tak terhingga buat saudara. Kekasih Tuhan, dalam program ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, memang benar bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. 2 bulan yang lalu, saudaraku, saya didatangi oleh seorang untuk mendoakan
pamannya yang sedang sakit. Saudara, dalam FB-nya saya melihat saudara ini masuk di rumah sakit dan kemudian sempat dikunjungi oleh Bapak Rian Norsan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Saudara, dia dirawat di Rumah Sakit Antonius. Ya. Tidak lama kemudian saudara, pribadi ini kembali ke rumahnya. Bukan karena sembuh, karena dia sudah putus asa. Saudara, hati dia terbuka dan kemudian mengundang kami untuk mendoakannya. Tetapi ketika saya pergi mendoakannya, saya kaget. Dia sudah tidak yakin bahwa dia akan sembuh lagi. Yang dia pesan sama saya adalah, Om, kalau saya mati, tolong saya dikuburkan. Saya mau dikremasi. Artinya, pribadi ini tidak punya lagi harapan untuk hidup. Dia sudah begitu terpuruk karena penyakitnya. Dia sudah begitu kecewa dengan penyakit ini. Dia hanya menunggu kapan dia mati. Saya mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak akan mati. Kalau kamu percaya, kamu tidak akan mati. Kamu akan hidup. Puji Tuhan, dia membuka hati dan percaya. Dan dia didoakan. Dan hasilnya, puji Tuhan, pribadi itu disembuhkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekarang tiap-tiap minggu, dia hadir di kegiatan-kegiatan ibadah. Saudara, bagi Allah tidak ada satu pun yang mustahil. Kalau saudara dibawa kepada satu pergumulan yang berat, Allah punya rencana di sana. Allah ingin supaya saudara melihat mujizatnya. Allah ingin supaya saudara melihat pertolongannya. Yesus tersedia untuk menolong saudara. Yesus ada untuk memberikan jalan keluar buat saudara. Yesus hadir di muka dunia ini untuk memberikan solusi terhadap semua persoalan saudara. Yesus untuk kita semua. Siapapun di luar sana yang mendengarkan program ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, jika saja engkau membuka hatimu bagi Yesus, maka dia akan pasti menolong engkau. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dalam dunia kesehatan, 1, 2, 3 menit saja oksigen tidak masuk ke otak saudara, maka orang itu akan mati. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara, jika saudara memberi waktu 1, 2, bahkan sampai 5 menit hari ini untuk merenungkan dan membuka hati saudara bagi Yesus, saudara memanggil Yesus sebagai Tuhan saudara, maka saudara akan merasakan mujizat Allah dalam kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara belum pernah memanggil nama Yesus. Saudara belum pernah menyerukan nama Yesus. Saya menawarkan kepada saudara untuk membuka hatimu, membuka matamu, untuk keperluanmu, untuk kesembuhanmu, untuk keselamatanmu. Berikan sedikit saja waktu, berikan sedikit saja ruang di dalam hatimu. Dan engkau memanggil Yesus, tolong saya. Maka mujizat itu akan terjadi buat saudara. Saya ingin menyampaikan bahwa Yesus bukan untuk orang Kristen saja. Yesus untuk semua bangsa. Yesus untuk semua manusia. Siapa saja yang percaya, Yesus akan menyatakan mujizatnya. Bahkan kepada orang yang membenci Yesus sekalipun. Jikalau engkau membuka hatimu buat Yesus hari ini, dia pasti akan menyatakan mujizatnya kepadamu. Salomo mengajarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, Allah ingin menolong saudara. Allah ingin menyelamatkan saudara. Allah ingin supaya saudara memperoleh hidup yang kekal. Allah menawarkan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus. Syaratnya tidak sukar. Syaratnya tidak rumit. Yesus berkata, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Tuhan menyediakan kesembuhan buat saudara. Tuhan menyediakan pertolongan buat saudara. Mungkin ada di luar sana,
engkau mengalami pengalaman seperti Daud. Engkau terhimpit adanya. Berat hidupmu. Mungkin engkau sedang dihimpit oleh masalah keuangan. Mungkin engkau sedang dihimpit oleh persoalan keluarga. Mungkin engkau sedang dihimpit oleh sakit penyakit. Mungkin engkau sedang dihimpit oleh persoalan-persoalan yang tak dapat engkau selesaikan. Alkitab berkata, barang siapa percaya, dia akan melihat mujizat dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya ingin melalui program ini, melalui channel ini, saudara bisa mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Allah akan menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, jika saudara membuka hatimu, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hati saudara. Roh Kudus akan membuat hatimu cerah. Roh Kudus akan membuat pengertianmu cerah. Roh Kudus akan menolong engkau dan akan memanggil Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang jauh, tetapi akan memanggil dia Bapa. Bapa yang tersedia bagi saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan Yesus sayang kepada kita. Sebab itu Alkitab menawarkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau Tuhan sudah menolong perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia mengalami kesembuhan, dia juga akan menolong kita. Kalau dia sudah menolong Abraham yang percaya itu, memberikan mujizat yang luar biasa kepada dia, Tuhan yang sama akan menolong saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada Daud ketika dia terjepit, dia datang berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan percayanya. Daud mengalami kelepasan. Tuhan yang sama akan menolong saudara. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kiranya melalui channel ini, saya berdoa agar siapapun yang mendengar, mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, saudara mengalami mujizat. Saudara ditolong oleh Tuhan. Saudara dijamah oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara dalam perjalanan hidup saudara masih ragu-ragu. Saudara belum mempunyai kepastian dalam hidup saudara. Yesus adalah kepastian bagi kita. Yesus adalah juru selamat bagi kita. Yesus adalah pertolongan bagi kita. Sebab itu, jikalau engkau mau percaya, percayalah kepada Yesus. Jangan pernah hilang percayamu. Jangan pernah berhenti engkau percaya kepada Yesus. Seperti yang saya katakan tadi. Jika beberapa menit saja engkau mulai membuka hatimu untuk Tuhan masuk dalam hatimu, maka mujizat pasti akan terjadi buat saudara. Haleluya. Langit dan bumi boleh bergoncang, tetapi janji firman Tuhan tetap kekal buat selama-lamanya. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Roh Kudus menolong kita. Kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Agar kita terus percaya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa sorga dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka. Hamba-Mu tahu Engkau adalah Tuhan yang berbelas kasihan bagi semua orang. Kepada mereka yang sakit, mungkin sedang terbaring di rumah sakit, di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka dalam keadaan sedang terjepit dengan berbagai-bagai masalah yang mendera hidup mereka. Hamba mau berdoa, tangan-Mu kiranya terulur, menjangkau mereka, menjamah mereka, membebaskan mereka, meluputkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh menjadikan kekuatan kita, tuntunan kita untuk kita menghadapi hari-hari ke depan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama Allah kita. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga tamatnya, sudah memimpin hamba-hambanya, pelayan-pelayannya untuk melayani pekerjaannya. Bahkan Tuhan sudah memberkati setiap kami umat-umatnya lewat pujian, penyembahan juga lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kuatkan kami, tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan akan firman-Mu, bahkan membagikannya ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, kota kami. Kiranya dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Bahkan bagi para pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin gereja-gereja kami ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi para aparat keamanan, bagi para dokter, perawat, para medis Tuhan yang bertugas dari tertinggi sampai terendah, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan dimanapun berada, buat hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala yang Tuhan percayakan melayani pekerjaan-Mu dimanapun Tuhan, sertai pimpin dengan takut kepadamu dalam segala melaksanakan tugas-tugasnya ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di GPDI Gajah Mada, bahkan bagi jemaat Tuhan yang ada di GPDI Gajah Mada, baik yang ibadah di rumah maupun yang ada dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau terus menyertai, memimpin, menjaga, melindungi, memberkati ya Tuhan, dan berikan mereka kesetiaan dalam berbakti memuji dan besar nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang patut disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, tiba saatnya kami akan tutup ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang senantiasa memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya anugerah Allah, damai sejahtera daripada anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini seterusnya
bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan